Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang udah lama dia nggak muncul dalam kehidupan kita, udah hampir kita lupakan semua dosa dan kesalahannya, gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi, bikin masalah dan malu-maluin. Kan kita ikut malu jadinya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita seorang kiai di Jember yang katanya melakukan pencabulan terhadap santriwatinya sendiri. Ini kok nggak selesai-selesai kasus pencabulan ini gitu ya. Heri Wirawan udah masuk dia ke penjara, udah divonis mati dia di penjara gitu ya. Muncul satu lagi. Ini apa mau dimatiin juga satu ini? Ya karena yang melaporkan kasus pencabulan ini unik gitu. Yang melaporkan adalah istri dari kiai itu sendiri. Ya karena biasanya kasus pencabulan kan yang melaporkan adalah keluarga korban, orang tua korban gitu ya. Tapi ini yang melaporkan istri dari pelaku. Pasti masuk ini. Lawang istri pelaku yang ngelaporin masa gak masuk gitu. Apalagi si istri ini, si Nyai ini gitu ya, dia juga mengklaim bahwa dia memiliki rekaman CCTV terkait aktivitas yang ada di dalam, bagaimana kiai ini melakukan pencabulan kepada santriwatinya. Dan bahkan ketika melaporkan ke kepolisian gitu ya, Bu Nyai ini bawa saksi yang melihat langsung tragedi kejadian pencabulan seorang kiai ini kepada santriwatinya gitu. Jadi ini konkret masalah ini gitu, tinggal nunggu waktu untuk dipenggal. Untuk divonis mati gitu. Kayak Heri Wirawan gitu. Jadi Heri Wirawan udah selesai, ini satu lagi nih kayaknya nih. Perlu dimatiin juga kayaknya. Ya karena kalau sudah ada bukti CCTV-nya, udah ada saksi yang melihat secara langsung, ya mau nunggu apa lagi? Yang kayak Heri Wirawan aja, yang nggak ada CCTV-nya aja udah langsung masuk dia, apalagi ini gitu. Dan karena berita ini kemudian viral di mana-mana, di sosial media, di media, dan diberitakan di hampir semua media online gitu ya. Ini si pelakunya ternyata bernama Fahim Mawardi. Fahim Mawardi, saya nggak kenal, masa iya ada kiai namanya Fahim Mawardi gitu ya. Tapi ya oke lah, mungkin referensi saya soal kiai itu nggak luas, nggak banyak gitu. Tapi ya mungkin memang kiai beneran gitu. Sampai di sini ya udahlah, kita percaya aja dengan judul berita di banyak media itu. Jadi si Kiai Fahim Mawardi ini kemudian melakukan klarifikasi di channel YouTube-nya sendiri. Cuma uniknya klarifikasi yang disampaikan itu gelap-gelapan gitu, nggak kelihatan mukanya kayak gimana. Iya loh. Nggak ada terang-terangnya sama sekali gitu. Jadi ya sudut pandangnya dari pinggir kameranya gitu, nggak kelihatan mukanya gitu. Ini kan menunjukkan klarifikasi ini kayaknya ragu-ragu gitu, gelap-gelapan. Nggak yakin gitu. Apalagi klarifikasinya membawa ibu kandungnya. Sampai ibu kandungnya bilang bahwa si Nyai ini yang melaporkan Fahim Mawardi ke kepolisian ini sudah dianggap bukan mantunya lagi, sudah nggak mau terima dia sebagai mantunya lagi katanya. Ini pemahaman macam apa ini? Karena yang namanya pernikahan itu hubungan tentang dua orang nih, tentang suami istri gitu. Keputusan lanjut atau berpisah gitu ya, bersama atau berpisah, itu kan keputusan dua orang ini. Ngapain orang tuanya ikut campur gitu. Jadi kalau dalam klarifikasi tersebut, ini udah kayak anak SD melakukan pelanggaran kesalahan gitu ya. Terus dibelain sama ibunya. Ngapain gitu. Dalam ajaran agama Islam, pernikahan itu ya cuma urusan dua orang gitu. Keputusannya ya tergantung dua orang ini. Orang luar gak usah ikut-ikutan gitu. Jadi kalau kemudian seorang yang namanya kiai katanya gitu ya, kemudian melibatkan orang tuanya dalam status hubungan pernikahannya, ini kan menunjukkan dia nggak cocok dibilang atau disebut sebagai kiai, karena dia nggak ngerti ajaran agama Islam kayak gimana. Nah dari sini saya jadi curiga gitu, masa kiai kayak gini, masa kiai nggak ngerti ajaran agama Islam,
Masa soal hubungan pernikahannya sampai kemudian harus diikut campurkan atau meminta dukungan dari orang tuanya? Kiai macam apa ini? Apalagi klarifikasi Fahim Mawardi ini kemudian menganggap bahwa nyai atau orang istri yang melaporkannya itu sudah bukan istrinya katanya, sudah mantan istri katanya, karena sudah 3 tahun hubungannya sudah nggak bagus katanya. 3 tahun hubungan nggak bagus, kalau belum ada keputusan talak atau cerai gitu ya, ya nggak bisa disebut sebagai mantan istri. Mantan istri itu kalau sudah talak, udah cerai, baru tuh mantan gitu. Nah, kalau masih belum ada pernyataan apa-apa, masa iya kemudian tiba-tiba disebut mantan sih? Ini kan sama kayak teman-teman kalian yang kemudian ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu. Tiba-tiba ghosting, ngilang gitu kan. Kan nggak bisa kayak gitu. Apalagi ini pernikahan, harus jelas statusnya gitu. Dan lagi-lagi, seorang kiai menunjukkan bahwa dia nggak ngerti ajaran agama Islam. Istri yang belum ditalak, belum diceraikan, dibilang mantan lah, gimana? Kayak apa ini gitu. Jadi apalagi setelah itu si Fahim Mawardi mengatakan bahwa itu fitnah. Wah, ini ingin menghancurkan agama, ingin menghancurkan, menjelekkan nama kiai katanya. Dan ini saya akan bertaruh katanya, demi harkat martabat sampai mati, bos. Karena ini tentang nama baik agama, nama baik para habaib. Ini setelah saya mendengar pernyataan-pernyataan kayak gini, saya jadi teringat dengan kelompok sebelah gitu, kok mirip. Ya karena biasanya kalau sudah berlindung di balik nama agama, ulama, kiai, habaib, ini kelompok sebelah nih. Yang kriminal, yang keluar masuk penjara dibilang ulama, terus kemudian kalau kita nyerang dia, mengkritik dia, dibilang menyerang ulama, mengkhianati ulama. Sama nih. Dan setelah saya telusuri, ternyata si Fahim Mawardi ini ternyata memang alumni 212. 212 lagi gitu ya. 212 ya udah nggak bertaji gitu ya. Novel Baukmin udah nggak tahu kemana gitu kan, nggak muncul-muncul lagi gitu ya. Tiba-tiba muncul ngasih kasus kayak gini gitu. Dan kemudian bikin klarifikasi pernyataan bahwa semua yang disampaikan oleh istrinya itu adalah fitnah. Kalau sampai terbukti benar apa yang dia sampaikan, bahwa dia itu berselingkuh atau melakukan pencabulan kepada santriwatinya katanya, dia siap untuk jalan kaki telanjang dari Jember ke Jakarta. Ini mohon maaf gitu, kamu itu nggak telanjang aja, pakai baju aja nggak menarik. Apalagi telanjang gitu, itu mengganggu pemandangan. Ngapain merusak pemandangan negara yang seindah ini gitu? Mending kamu ya di penjara aja, gak usah jalan-jalan. Ngerusak mental orang gitu. Ya karena kalau ngelihat orang gila gitu ya, ya kalau orang gila biasa kan kita ya masih bisa memaklumi gitu. Tapi kalau orang yang telanjang ini kelompok 212, alumni 212 gitu ya, ini lebih busuk, lebih buruk daripada kita melihat orang gila beneran gitu. Karena yang ini orang gila yang kayaknya permanen jadinya. Tapi setelah saya coba renungkan gitu ya, kenapa dia kemudian muncul dengan sumpah-sumpah yang janji yang seolah-olah itu susah untuk dilakukan gitu ya, yang di luar nalar gitu ya. Ini adalah pernyataan-pernyataan orang yang biasanya dia nggak pede dengan pernyataannya. Sama seperti yang pernah dinyatakan oleh Amin Rais yang bilang bahwa kalau sampai Presiden Jokowi itu menang, maka dia akan jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta. Tapi dia sendiri tahu gitu, jangankan Jogja Jakarta, dari kamar ke kamar mandi, mungkin udah ngos-ngosan tuh Amin Rais. Kok mau jalan dari Jogja ke Jakarta? Lawang dia naik mobil aja pegel-pegel. Kok mau jalan kaki? Sama kayak gini nih. Si Fahim Mawardi ini sama gitu. Dia nampaknya tidak yakin dengan pernyataan atau klarifikasinya, sehingga dia ingin menutupi dengan janji, dengan sebuah ucapan yang bisa menarik perhatian dan orang
bisa yakin bahwa oh enggak, dia memang benar tuh. Ya, tapi setelah saya pikir-pikir itu cuma modus aja gitu. Kalau dia memang terbukti bersalah, ngapain kita nyuruh dia jalan kaki dari Jember ke Jakarta telanjang gitu. Itu kan malah membuat dia jadi bebas. Sampai Jakarta jadi bebas, dia jangan gitu. Itu dia nggak mau dipenjara aja maksudnya. Takut dia. Kasus belum dimulai udah takut dia. Udah mikir apa strategi jalan keluar atau strategi untuk kabur. Tapi ya dari kasus ini, dari kejadian ini sebagai orang yang pernah belajar di pesantren, sebagai orang yang pernah punya beberapa kiai sebelumnya, pernah diajari langsung oleh beberapa kiai, dan kemudian setelah keluar dari pesantren juga masih terus diajari oleh beberapa orang kiai gitu ya. Saya terus terang sebagai seorang santri merasa bahwa ini menyedihkan sekali gitu. Dimana sekarang itu ada berita bahwa kiai melakukan pencabulan kepada santriwati, itu menambah apa ya, ketidakpercayaan orang, kemarahan orang kepada pesantren dan kiai. Karena sebelumnya ketika ada kasus di Heri Wirawan misalkan, yang kemudian dia sekarang sudah divonis mati, itu kan sudah membuat banyak orang tuh anti atau mengecam pesantren gitu. Padahal tempatnya si Heri Wirawan itu tidak cocok, tidak layak untuk disebut sebagai pesantren gitu. Ya karena kurikulumnya nggak jelas, anggotanya nggak jelas gitu ya. Lalu kemudian kelas-kelasnya juga nggak jelas gitu. Sehingga ini bukan pesantren, ini pesantren yang sesat lah. Gitu. Nggak cocok gitu. Tapi tetap aja ya, karena pemberitaannya di mana-mana, itu kemudian membuat nama pesantren itu dirugikan gitu. Nah sekarang nama kiai dirugikan. Terus terang bagi saya gitu ya, di Madura atau di banyak tempat lah, terutama kepada teman-teman yang sesama santri gitu ya, tidak mudah bagi kita untuk menyebutkan kata kiai. Berat gitu. Kalau ustadz tuh gampang lah, ustadz ini, ustadz itu, banyak kita bisa sebut gampang sekali. Tapi kiai, ini bebannya tuh besar sekali gitu. Sehingga ketika sekarang ada berita, banyak berita kiai melakukan pencabulan gitu, ini justru merugikan kiai-kiai yang benar gitu. Padahal untuk level kiai gitu ya, untuk sampai disebut seorang kiai, itu pengaruhnya minimal satu kota tuh tahu kalau dia itu kiai gitu. Minimal kalau dia kiai ini melakukan sesuatu atau ingin melakukan apa namanya kebijakan gitu ya, dia itu pengaruhnya itu sampai satu kota gitu. Dan dia dihormati satu kota minimal gitu. Ya ada juga yang level nasional gitu ya. Nah, kalau si Fahim Mawardi ini gitu ya, setelah saya telusuri ternyata kan santrinya nggak banyak-banyak banget gitu. Ternyata santriwatinya yang kemungkinan menjadi korban dari kecabulan si Fahim Mawardi ini, itu kan diangkut semua sama anggota kepolisian untuk dilakukan visum gitu. Ternyata total semuanya santriwatinya cuma 15 orang gitu. Ya Pak, iya, untuk pesantren kemudian isinya santriwatinya cuma 15 orang. Sementara santrinya yang laki-laki cuma 16 orang gitu. Bagi saya ini nggak cocok disebut sebagai pesantren dan nggak cocok ketuanya disebut sebagai kiai gitu. Karena level kiai itu minimal ratusan orang gitu. Di banyak tempat di Indonesia orang baru disebut kiai kalau santrinya udah ribuan gitu. Kalau cuma 30-an kayak gini di desa-desa, di desa saya banyak gitu. Ya kalau cuma 30-an orang kayak gini, kita memimpin 30 orang gitu ya, ngajar ngaji, ngajar ajaran agama Islam, cuma santrinya 30 orang kemudian bisa disebut kiai, ini terlalu murah, terlalu gampang. Saya bisa ngumpulkan 30 orang itu, kemudian saya kasih beasiswa semua, saya kasih makan semuanya sebulan, tiap bulan gitu ya, kasih jajan semuanya, bisa saya, sangat mampu. Besok saya tiba-tiba jadi kiai. Tapi kan nggak bisa kayak gini dong aturannya, sehingga pemerintah atau negara ini harus mengatur betul-betul, menjaga betul harkat, martabat, nama baik kiai, agar jangan sampai semua orang seolah-olah bisa menjadi kiai gitu. Karena ini bagian dari adat budaya pendidikan agama Islam di Indonesia gitu. Pesantren dan kiai ini sakral sekali gitu. Sementara sekarang muncul berita kayak gini yang sangat-sangat menyedihkan sekali gitu.
Ya saya nggak tahu kalau orang nggak pernah nyantri, nggak pernah jadi santri, mungkin mereka nggak ngerti kemarahan atau emosi yang sedang ingin saya sampaikan. Gitu. Tapi saya yakin semua orang yang pernah jadi santri pasti ngerti ini. Gitu. Sehingga standar pesantren, standar kiai itu harus diatur. Ya kalau cuma 31 orang, ini pesantren macam apa gitu. Untuk level SMP aja gitu ya. Kalau cuma 31 orang, itu kan artinya satu kelas cuma 10 orang. Apa iya kemudian kita mau sebut dia sebagai pesantren gitu? Sementara pesantren itu kan image-nya di banyak tempat, rata-rata gitu, itu ratusan orang. Jadi ya pemerintah negara ini harus melindungi adat budaya, cara pendidikan ajaran agama Islam di Indonesia agar tidak dirusak sama kiai-kiai yang, bukan kiai-kiai, orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan berlindung di balik nama agama, di balik nama baik pesantren atau pendidikan agama Islam. Dan sekali lagi ini harus dirumuskan, diselesaikan dengan baik. Jangan sampai ini kemudian terulang dan membuat orang semakin jengah dengan pesantren dan kiai. Lalu yang terakhir yang bagi saya mungkin juga ingin saya klarifikasi dan sampaikan, bukti atau kasus pencabulan ini itu mungkin masih membutuhkan waktu sebagai pembuktian, masih butuh sidang, pengadilan dan sebagainya. Bukan kiai, Fahim Mawardi bisa benar gitu ya, alumni 212 ini bisa benar, tapi bisa juga salah. Begitu juga sebaliknya istri yang melaporkan, bisa dia yang salah, bisa dia yang benar. Itu butuh pembuktian. Tapi fakta hari ini bahwa istrinya melaporkan suaminya ke kepolisian, ini menunjukkan bahwa dia bermasalah, bahwa keluarganya bermasalah. Dan ini tidak sesuai, sama sekali tidak cocok untuk disebut sebagai kiai. Karena kiai adalah keluarga, seorang pimpinan keluarga yang menjadi teladan kepada banyak orang. Ya kalau sudah hancur kayak gini, apa yang mau jadi teladan gitu? Apa yang mau kita pelajari, apa yang mau kita tiru dari Fahim Mawardi ini? Nggak ada gitu. Jadi sekali lagi, ini nggak cocok disebut sebagai kiai gitu. Saya lebih suka menyebutnya sebagai alumni 212 yang memang aneh-aneh gitu. Yang tidur di masjid, sholat di Monas, kencing di pohon. Nah ini sesuai gitu. Tapi kalau kiai mohon maaf gitu. Kiai itu nggak ada yang kayak gini. Yang kayak gini ini alumni 212. Jadi ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Oh ya, buat teman-teman yang nanya saya kemana, sebenarnya kemarin saya sakit gitu ya, terus kemudian melakukan perjalanan ke Bandung, baru sampai tadi pagi jam 7, dan ya alhamdulillah sehat meskipun sedikit batuk. Jadi ya semoga besok dan selanjutnya bisa bikin video rutin lagi. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.